Baik, sekarang kita akan membacakan Fatwa Tarjih Muhammadiyah Jilid 3 tentang menyembelih kurban untuk istri yang telah meninggal. Pertanyaan, dapatkah seorang suami membayar kurban istrinya yang telah meninggal dunia? Kalau tidak dapat, bagaimana caranya menurut tuntunan agama Islam? Mohon penjelasan disertai dengan dalilnya. Pertanyaan dari Mas'ud Sultan, Pulau Panjang, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Jawab, pertanyaan saudara tersebut masih perlu mendapat penjelasan, sebab pertanyaan itu masih bersifat umum. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan membayar kurban yang telah dinazarkan oleh seorang istri, dan bisa juga berkaitan dengan membayar kurban yang bukan nazar tetapi kurban biasa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Membayar kurban yang dinazarkan oleh seorang istri itu, misalnya seorang istri pada saat masih hidup bernazar akan menyembelih kurban. Akan tetapi sebelum kurban itu ditunaikan, ia sudah meninggal dunia. Membayar kurban biasa, misalnya seorang istri berniat untuk menunaikan kurban, yakni menyembelih seekor kambing. Namun sebelum niatnya itu dilakukan, ia sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Apabila yang dimaksudkan dalam pertanyaan saudara itu adalah membayar kurban yang merupakan nazar dari seorang istri tersebut, jika ia tidak mempunyai harta, atau hartanya yang ditinggalkan itu tidak cukup untuk menunaikan kurban tersebut, maka tidak diharuskan untuk menunaikan kurban tersebut. Perlu saudara ketahui bahwa nazar itu apabila belum ditunaikan sama saja dengan hutang yang belum dibayar. Jika hutang itu harus dibayar dan pembayaran hutang itu diambil dari harta yang ditinggalkannya, maka demikian pula halnya dengan nazar. Mempersamakan nazar dengan hutang ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Tetapi sebelum sempat menunaikan nazar hajinya itu, ia terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya harus menunaikan haji itu untuknya? Nabi SAW menjawab, ya, kerjakanlah haji itu untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang, maka engkau wajib membayarnya. Tunaikan hak-hak Allah, sesungguhnya Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-haknya. Hadis dari Bukhari dari Ibnu Abbas. Hadis ini dengan tegas mempersamakan nazar dengan hutang dari segi keduanya sama-sama harus dibayar. Bahkan nazar itu adalah merupakan hutang kepada Allah yang pemenuhannya harus lebih diutamakan. Mengenai hal yang sama terdapat pula dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis dari Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, seorang perempuan berlayar di laut, lalu ia bernazar akan menunaikan puasa sebulan. Kemudian ia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sebelum menunaikan puasa itu, saudara perempuan itu yang meninggal datang menghadap Nabi SAW dan memberitahukan kejadian itu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan kepada saudara perempuan dari perempuan yang meninggal itu untuk menunaikan puasa untuk perempuan yang meninggal dunia itu. Hadis dari Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lebih umum lagi yang menjelaskan hal yang sama adalah
Hadis dari Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah telah meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar ibunya yang telah meninggal dunia dan belum sempat ditunaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah nazar itu untuk ibumu." Hadis dari Ibnu Majah, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis-hadis ini, jelaslah bahwa nazar yang belum sempat ditunaikan karena terlebih dahulu meninggal dunia harus ditunaikan oleh keluarganya. Demikian pula halnya dengan pertanyaan saudara yang dikemukakan tadi. Jika kurban itu merupakan nazar dari seorang istri yang saudaranya penanya kemukakan, maka kurban itu harus ditunaikan oleh keluarganya atau suaminya dengan mengambil harta peninggalan istri tersebut. Untuk melengkapi jawaban ini, perlu juga kami kemukakan mengenai pembagian nazar ditinjau dari segi harus ditunaikan atau dilaksanakan atau tidaknya. Atau dengan kata lain, nazar yang sah dan nazar yang tak sah. Dari segi ini, nazar itu ada dua macam, yaitu nazar untuk berbuat kebaikan atau melaksanakan hal yang baik yang Allah perintahkan. Kedua, nazar untuk berbuat kejahatan atau melaksanakan hal yang tidak baik yang Allah larang, atau juga hal-hal yang sangat memberatkan, menimbulkan kemudaratan. Bernazar untuk berbuat kebaikan, menaati Allah atau menunaikan perintah Allah harus dilaksanakan. Artinya, nazar tersebut hukumnya sah. Sebaliknya, nazar untuk mengerjakan maksiat, melakukan perbuatan yang dilarang Allah, harus ditinggalkan atau tak boleh dilaksanakan. Artinya, nazar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernazar akan menaati Allah, hendaklah ia tunaikan. Dan barang siapa bernazar untuk mengerjakan maksiat, maka janganlah ia kerjakan. Hadis ini jelas menjelaskan bahwa nazar yang baik harus dilaksanakan, sedang nazar yang nazar yang buruk tak boleh dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah yang ditanyakan oleh penanya, yaitu kurban. Maka kalau itu merupakan nazar, maka itu termasuk nazar yang baik yang harus dilaksanakan. Apabila kurban yang ditanyakan itu bukan kurban yang dinazarkan oleh seorang istri, maka hal itu tak perlu dibayar atau ditunaikan. Jika seorang telah berniat atau bermaksud akan menunaikan kurban, tetapi ia tidak menazarkannya atau akan melakukan suatu kebaikan, kemudian ia meninggal dunia sebelum menunaikan kurban atau kebaikan yang ia niatkan, maka orang itu tidak dituntut untuk menunaikan kurban atau perbuatan kebajikan tersebut. Demikian pula, keluarga atau ahli waris tak dituntut untuk menunaikan kurban atau perbuatan kebaikan itu sebagai gantinya. Dengan demikian, jika yang saudara penanya maksud itu membayar kurban yang bukan nazar, melainkan hanya membayar kurban yang biasa sebagai suatu amal kebaikan, maka suaminya atau keluarganya tak diharuskan untuk membayarnya. Demikianlah tentang hukum menyembelih kurban untuk istri yang telah meninggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.